Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat, berkah selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjadi perbincangan yang sangat ramai terkait dengan acara talkshow-nya bersama dengan Arie Untung dan istrinya. Tahu ya Arie Untung, artis yang sudah hijrah. Pasangan artis yang hijrah, gara-gara hijrahnya bersama dengan pentolan-pentolan ormas terlarang, pentolan-pentolan khilafah seperti Felix Xiao, Bahtiar Nasir. Inilah yang kemudian menjadikan kita semuanya tidak respect dengan artis ini. Bukan persoalan perbedaannya. Kalau perbedaan keyakinan, paham, aliran, silahkan saja. Saya kira jangankan hanya berbeda paham, aliran, masih dalam satu agama Islam. Berbeda agama pun tidak masalah. Ini negara Pancasila. Negara melindungi banyak agama dan keyakinan akan tetapi perbedaan yang membahayakan keutuhan NKRI, yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara, yakni bergabung dengan orang-orang yang selama ini mempromosikan sistem pemerintahan Islam khilafah. Ini yang menjadi persoalan. Dan kita tahu bahwa tidak ada tempat bagi siapapun, bagi kelompok manapun yang ingin mengkoreksi NKRI. Ingin mendirikan khilafah Islam, ya jelas. Bukan hanya ingin mengkoreksi NKRI, tetapi ingin merobohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingin merobohkan Pancasila. Ingin menghapus Undang-Undang Dasar 45. Dan ingin menggantinya dengan sistem negara berdasarkan syariat Islam. Itulah khilafah. Dan oleh karena itulah kemudian HTI, Hizbut Tahrir sebagai ormas yang membawa misi besar khilafah ini sudah dibubarkan oleh negara. Dan Arie Untung beserta istrinya masuk hijrah ke dalam kelompok ini. Dia bahkan menganggap bahwa Bahtiar Nasir adalah gurunya. Guru yang membuatnya hijrah, ya Bahtiar Nasir itu diakui oleh Arie Untung sendiri. Dan oleh karena itulah ya kemudian kerap bersama Bahtiar Nasir, bersama dengan Felix Xiao. Ya Felix Xiao termasuk orang pentolan HTI, pentolan orang yang menggembar-gemborkan khilafah selama ini. Bahkan sampai hari ini. Bukan hanya sebelum HTI dibubarkan. Sebelum HTI dibubarkan sudah jelas dua orang ini yang biasa teriak solusi satu-satunya bangsa khilafah. Felix Xiao, Bahtiar Nasir, Abdul Somad termasuk. Sampai hari ini pun mereka masih sembunyi-sembunyi mempromosikan khilafah. Nah, acara talkshow yang digagas oleh Kementerian Pariwisata ini dimuat, diupload di akun Instagramnya Kementerian Pariwisata yang akunnya kalau nggak salah Pesona Indonesia. Di situ menghadirkan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan menghadirkan bintang tamu Arie Untung beserta istrinya. Nah, tentu saja hal ini kemudian yang menyebabkan Sandiaga Uno banyak dibully, banyak dihujat, banyak dikritik oleh netizen. Ya, tentu sajalah masa sekali bermenteri, ya, sekali bermenteri, pejabat nomor 2 setelah presiden, sebagai pembantu presiden mestinya memberikan contoh kepada warga semuanya, kepada kita semuanya, kepada rakyat Indonesia bagaimana menjaga keutuhan NKRI, bagaimana membentengi negara ini dari anasir-anasir orang kelompok yang ingin merongrongnya. Bukan justru mengundangnya duduk bareng. Ini memang tidak bisa ditolerir. Kapasiti menteri loh ya. Kalau kelas lurah, camat mungkin masih bisa ditolerir karena ketidaktahuannya. Tapi kalau menteri tidak tahu, walaupun mungkin memang benar-benar tidak tahu, Sandiaga Uno, tetapi ini susah dimengerti dan susah diterima.
Apa tidak ada tokoh bintang tamu lain yang sevisi dengan visi misinya pemerintah kita, dengan visi misinya Presiden Jokowi? Presiden Jokowi kan sering mengatakan, tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin memusuhi bangsa dan negara ini. Itu kan sering disampaikan oleh Pak Jokowi, tidak hanya kali ini, tapi sejak masih menjadi presiden di periode yang pertama itu. Dan itu harus diwujudkan oleh para menterinya. Caranya apa ya? Jangan ngundangin orang-orang yang tidak sejalan dengan NKRI. Jangan ngundangin orang-orang yang memang selama ini bergabung dengan tokoh-tokoh ormas terlarang. Ini mengapa tidak bisa diterima apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Nah, pertanyaannya adalah Sandiaga Uno mengapa bisa ngundang Arie Untung? Kalau menurut saya, dugaan saya memang tidak tahu dia. Ya, menteri milenial gitu ya, orang yang selama ini hanya berkecimpung di dunianya, di dunia bisnis, dunia digital dan lain sebagainya, pasti tidak akan paham terkait dengan kelompok-kelompok aliran di dalam Islam ini. Dan itu adalah kondisi yang terjadi secara umum di lingkungan kita, tidak hanya di masyarakat umum, tapi juga di elit-elit pejabat kita. Mereka tidak bisa membedakan mana kelompok Islam moderat, mana kelompok Islam garis keras, mana yang menjadi bagian dari ormas terlarang, tidak tahu. Taunya mereka adalah orang-orang yang taat beragama, orang-orang dengan simbol-simbol agama yang kental, orang dengan jubah yang panjang, dengan celana cingkrang, dengan jenggot ngelawir gitu. Taunya rajin ke masjid, ya adalah orang-orang Islam. Taunya sama saja. Padahal tidak sama. Tidak sama Pak Sandiaga Uno. Nah, ketidaktahunya Pak Sandiaga Uno ini saya bisa mengerti, sangat bisa mengerti. Akan tetapi karena Pak Sandiaga Uno ini adalah sekali bermenteri, kapasitinya adalah seorang menteri, maka ada baiknya tentu saja untuk mencari tahu. Bertanyalah kepada menteri-menteri yang lain, kepada tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama. Mana sih tokoh-tokoh agama yang bisa diajak untuk duduk bareng, kerjasama, mengembangkan aset-aset pariwisata di negara ini, dan mana yang harus dihindari, harus begitu. Jadi ada proses pembelajaran lah. Iya, Pak Sandiaga Uno, Pak Nadiem Makarim, ini saya pastikan tidak tahu. Tidak tahu dinamika perbedaan aliran-aliran di dalam Islam, nggak tahu. Karena orang-orang milenial lah bisa dimengerti. Tapi ya itu, ketidaktahunya itu kemudian jangan menyebabkan berjalan sendiri tanpa bertanya ke kanan dan ke kiri. Banyak-banyaklah bertanya kepada tokoh-tokoh bangsa yang lain, bagaimana untuk mengembangkan program-program negara, program-program kementerian agar tidak salah jalan, agar tidak salah pilih dengan orang-orang yang selama ini memusuhi negara. Tentang Arie Untung ya saya kira tahu semualah. Dia mengaku sendiri sebagai seorang muridnya Bakhtiar Nasir gitu. Pentolan nomor 1 paling vokal yang mempromosikan khilafah di Indonesia ya diantaranya Bakhtiar Nasir itu. Arie Untung ini hijrah dari artis mempertunjukkan kehijrahannya itu belum lama sebenarnya, tahun 2016 kalau saya amati itu. Jadi masih kemarin sore. Tapi seperti biasa orang-orang dari kelompok ini sudah bergabung dengan kalangan mereka akan mengatakan akan menjadi orang yang seolah-olah paling benar, seolah-olah pinter gitu. Dan akan mengkritik ke sana kemari. Itu sudah menjadi standar mereka, kelompok-kelompok garis keras. Ya, contohnya ketika baru hijrah itu tahun 2018 yang lalu kan ada rame-rame bendera HTI yang dibakar oleh oknum Banser di Garut ya. Dia termasuk yang ikut marah itu, Arie Untung, ikut memprotes, menuduh Banser hanya sebagai kedok di dalam beragama. Orang kemarin sore baru hijrah 2 tahunan, udah berani menilai Banser, menjustis Banser sebagai orang yang berkedok saja. Gitu. Oke lah ya, ini pelajaran bagi Pak Sandiaga Uno khususnya. Hati-hati di dalam merangkul orang yang akan diajak untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di tanah air ini.
Jangan salah pilih dengan kelompok mereka akan menjadi bumerang yang sangat dahsyat. Akan menjadi pariwisata halal semua, akan menjadi pariwisata yang berbau syariat Islam. Sementara kita adalah Indonesia, tanah Nusantara yang memiliki banyak budaya, banyak keyakinan. Yang tentu saja pasti akan dilawan, akan diharamkan, dimusyrikkan oleh mereka. Maka tidak mungkin bahwa Menteri Pariwisata akan mengajak orang yang selama ini gemar-gembor memusyrikkan, membid'ahkan, mengkafirkan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.